Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifa Asia Santosa dari kelas 11 P1B. Di sini saya akan berceramah tentang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpah dan rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan satupun. Selanjutnya, saya mengajak para hadirin semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang bisa kita kenal dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat dan ya Rabbil Alamin. Kultum yang akan saya jelaskan hari ini yaitu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan hanyalah kecil. Ada sebagian banyak yang dapat Allah berikan kepada kita dan kita harus mensyukurinya. Yang pertama, contohnya, yaitu kita bersyukur diberi kesehatan badan, jasmani dan rohani. Itu termaksud nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kita harus bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah diberikan. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman, kesenangan, kenikmat dan semacamnya, itu juga termasuk bersyukur. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sesungguhnya syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala kenikmatan yang terus-terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia bersyukur. Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu tidak mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah firman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang inilah janji, dan ingat Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa. Ingat, putus asa bukanlah jalan, dan kamu harus bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepadamu. Apalagi kamu sampai bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Bila ada bertanyakan, lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Dijelaskan, jangan salah. Di balik kesusahan atau musibah yang tertimpa kepada kita, itu mengundang, bahkan lebih mengundang kenikmatan kebaikan. Adapun hal-hal pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama itu mengakui nikmat dalam batin, artinya kita meyakini bahwa apa yang telah kita rasakan, baik bentuk jasmani maupun rohani, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah,
Faktor pertama dan kedua, sebelum mencapai nilai hakiki, apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hak syukur yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari perhatian di sekitar kita, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi sebagian orang banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, nikmat Allah sangatlah banyak. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Marilah kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mengakhiri video ini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.